bertemu sama saya Karin. Saya adalah seorang senior UX researcher di salah satu unicorn startup di Indonesia. Hari ini ingin membawakan sebuah materi sharing sebetulnya ya. Sharing materi yang mungkin bisa berguna buat kehidupan kita semua karena ini satu materi yang lagi in banget gitu ya di zaman sekarang, yakni soal UX. Nah, pertama-tama kalau ada pepatah ya, mungkin teman-teman pernah dengar, tak kenal maka tak sayang. Maka hari ini, di kali pertama, di sesi pertama ini, saya akan sharing ke teman-teman sebuah pengenalan terhadap UX itu sendiri. Tapi sebelum itu, kenalan dulu sama saya ya, supaya sayang sama diri saya terlebih dahulu gitu ya, sebelum sayang sama UX. Jadi seperti yang tadi saya udah sempat ceritakan ke teman-teman, saya adalah seorang senior UX researcher di salah satu unicorn startup di Indonesia. Saya sudah kurang lebih 4 tahun bekerja di bidang ini, mulai dari seorang UX researcher intern gitu ya, kemudian naik jadi associate dan saat ini menjadi seorang senior. Dan perjalanan 4 tahun ini dilakukan di sebuah perusahaan yang sama gitu ya, jadi sudah cukup lama begitu bekerja di ranah ini, di industri ini, di unicorn startup di Indonesia. Nah, hari ini kita mau belajar apa aja teman-teman? Pertama, pasti kita mau tahu dulu apa sih UX gitu ya. Kemudian kita akan belajar juga terkait dengan kenapa sih UX research itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita sebagai seorang designer mungkin, seorang product manager mungkin, dan seterusnya. Kemudian apa sih peran dari UX researcher itu sendiri, dan apa aja metode UX research yang common atau yang umum digunakan di ranah UX research. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu UX. Nah, mungkin teman-teman udah cukup familiar gitu ya dengan istilahnya UX karena memang saat ini banyak banget orang yang menyebut ini UX-nya bagus, ini UX-nya jelek, dan seterusnya gitu. Jadi sebetulnya kalau kita balik lagi ke singkatan dari UX itu sendiri, singkatannya apa sih? Nah, ini singkatan dari user experience gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah pengalaman pengguna gitu. Jadi kalau misalnya kita bayangkan diri kita buka satu website, kita buka satu aplikasi gitu, yang kita lihat ya penampangnya itu adalah user interface atau mungkin kita biasa tahu dengan istilah UI gitu ya. Nah, sementara flow, kemudian apa yang kita rasakan selama kita menggunakan aplikasi atau website itu, itulah yang dinamakan sebagai user experience atau pengalaman pengguna gitu ya. Jadi mudah-mudahan udah mulai terbayang begitu ya teman-teman ya, perbedaan antara UI sama UX. Nanti pun kita juga akan bahas lebih dalam gitu ya terkait pembeda antara UI sama UX gitu. Nah, dari sini kita jadi punya pemahaman bahwa user experience itu ya tadi mencakup interaksi kita sama website, sama aplikasi yang kita gunakan. Kemudian mungkin kalau misalnya itu bukan berbentuk satu aplikasi atau website, itu berbentuk satu produk fisik, mungkin interaksi kita dengan produk fisik tersebut itu juga termasuk pengalaman pengguna gitu ya, juga termasuk user experience. Kalau misalnya kita berinteraksi dengan service provider gitu, kita menikmati layanan yang disediakan oleh provider-provider tersebut, lantas itu juga bisa disebut sebagai user experience. Jadi memang ranahnya cukup luas gitu, tapi satu hal yang pasti adalah user experience ya membahas soal pengalaman pengguna gitu ya. Apapun bentuk produknya, titik beratnya adalah pengalaman pengguna gitu. Nah, kemudian apa sih bedanya user experience sama user interface? Karena ini dua hal yang sebetulnya bisa dibilang cukup sering tertukar gitu ya teman-teman ya. Karena dari istilahnya mungkin agak-agak mirip begitu. Kemudian biasanya disatukan dalam wadah yang sama sehingga cenderung suka tertukar. Nah, di sini ada 3 hal utama yang membedakan antara user interface dan juga user experience. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Dari yang pertama, kalau user interface itu mengacu kepada elemen visual, ya apa yang kita bisa lihat dengan mata
itu termasuk user interface. Ya, contoh, ada logo, ada tombol, ada pewarnaan, ada simbol. Nah, itu yang disebut sebagai user interface karena kita bisa lihat semuanya dengan mata kita, gitu ya. Tapi kalau user experience itu lebih ke perasaan, lebih kepada emosi yang kita rasakan ketika kita melihat komponen-komponen visual itu, gitu ya. Jadi misalnya kita lihat satu website, wow warnanya merah menyala gitu ya. Kemudian kita merasa bahwa, aduh kok maaf nih, kok agak ini ya, agak mencolok ya gitu ya. Ini agak kurang enak dipandang mata gitu. Nah, itu bagian dari user experience sebetulnya karena itu yang kita rasakan. Respon kita setelah melihat komponen itu seperti apa, itu yang dinamakan sebagai user experience. Ya, jadi yang satu bicara soal komponen visual, yang satu bicara soal perasaan, soal emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bahas soal user interface itu berkaitan dengan tadi ya, apa yang bisa dilihat mata, look-nya, ya, enak nggak dipandang mata, ya, apa kalau kita bicara soal spasi gitu ya, spacing antara satu komponen dengan komponen yang lain, serasi atau enggak, atau jangan-jangan komponen yang satu, wah kok ke kanan banget, sementara yang satu ke kiri banget, itu. Jadi ya lebih ke look, lebih ke penampangnya gitu. Sementara kalau user experience lebih kepada apakah journey, ya, apa yang kita lalui dari satu halaman ke halaman yang lain untuk meng-accomplish atau menyelesaikan satu tugas, itu friendly nggak ya experience-nya di kita, itu enak nggak ya experience-nya di kita gitu. Jadi yang satu berhubungan dengan look, yang satu berhubungan dengan perasaan kita, friendliness ya, kalau di sini disebutnya friendliness ketika kita maju dari satu tahap ke tahap yang lain. Nah, kemudian pembeda yang ketiga adalah dari segi goal-nya sendiri, dari segi tujuannya sendiri gitu ya. Kalau user interface itu tujuannya adalah untuk estetika memang. Apakah itu terlihat tadi ya menarik, apakah memang cukup intuitif gitu ya untuk orang bisa berinteraksi dengan komponen tersebut dan seterusnya. Sementara kalau user experience lebih kepada efisiensi, ya, apakah komponen itu lantas bisa mudah digunakan dan seterusnya gitu ya. Intuitiveness itu juga tadi berkaitan dengan user experience gitu ya. Jadi again, kalau misalnya dirangkum, user interface itu berkaitan dengan penampangnya, look-nya, apa yang kita bisa lihat dengan mata kita. Tapi kalau user experience berkaitan dengan apa yang kita rasakan dalam hati gitu ya, apa yang menjadi respon kita, emosi kita ketika berinteraksi dengan sebuah penampang tadi. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya teman-teman ya, pembeda antara user interface sama user experience. Dan mudah-mudahan udah lebih ajak gitu ya pemahaman terkait user experience itu sendiri.